Jelaskan apa yang dimaksud dengan globalisasi. Globalisasi artinya, tidak adanya batasan atau hambatan dalam perdagangan dengan berbagai negara lain, baik dalam hal produksi, investasi, dan perdagangan. Jelaskan mengapa suatu negara harus melakukan perdagangan bebas dengan negara lain. Beberapa alasan mengapa suatu perusahaan atau negara harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Pertama, tidak ada negara manapun yang memiliki teknologi yang dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan oleh semua orang di negara tersebut. Kedua, apabila ada satu negara yang mampu memenuhi kebutuhannya, maka negara lain akan berdagang dengannya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di negara tersebut. Ketiga, beberapa negara memiliki keunggulan dalam ketersediaan sumber daya, sementara negara lain memiliki keunggulan dalam teknologi, maka negara-negara tersebut dapat mengadakan pertukaran dengan mengadakan hubungan dagang. Jelaskan apa yang dimaksud dengan neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Neraca perdagangan merupakan perbedaan antara ekspor dan impor. Neraca pembayaran merupakan perbedaan antara aliran uang ke dalam dengan dan keluar suatu negara. Sebutkan perserikatan negara-negara yang telah melakukan perdagangan bebas. Perserikatan negara yang telah melakukan perdagangan bebas yaitu sebutkan strategi apa sajakah yang dapat ditempuh dalam melakukan perdagangan bebas. Berikut alasan dan strategi melakukan perdagangan internasional atau menjangkau pasar bebas yaitu: pertama, melakukan ekspor-impor. Kedua, perusahaan perdagangan. Ketiga, lisensi dan waralaba. Keempat, kontrak pemanufakturan. Kelima, outsourcing dan offshoring. Keenam, kerjasama dan aliansi serta investasi langsung. Alasan yang mendorong perusahaan melakukan globalisasi adalah: pertama, untuk memenangkan persaingan. Kedua, untuk dapat mengendalikan biaya. Ketiga, untuk mendapatkan kesempatan memasuki pasar atau meningkatkan pertumbuhan pasar. Subscribe, like and comment. Channel SKS. Dumping merupakan penjualan produk impor pada harga yang lebih rendah daripada biaya produksi dan distribusi. Alasan mengapa suatu perusahaan atau negara harus melakukan perdagangan dengan negara lain: pertama, tidak ada negara manapun yang memiliki teknologi yang dapat digunakan untuk menghasilkan semua produk yang dibutuhkan oleh semua orang di negara tersebut. Kedua, apabila ada suatu negara yang mampu memenuhi kebutuhannya, maka negara lain akan berdagang dengannya untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di negara tersebut. Ketiga, beberapa negara memiliki keunggulan dalam ketersediaan sumber daya, sementara negara lain memiliki keunggulan dalam teknologi, maka negara-negara tersebut dapat mengadakan pertukaran dengan mengadakan hubungan dagang. Perdagangan bebas merupakan perpindahan barang dan jasa di antara negara-negara tanpa ada hambatan politik dan ekonomi. Perbedaan atau selisih antara ekspor dan impor disebut dengan neraca perdagangan. Karakteristik cara berpikir domestik bersifat linear dan bertahap. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perdagangan bebas. Perdagangan bebas dapat didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan dalam perdagangan antar individual dan antar perusahaan yang berbeda di negara yang berbeda. Teori merkantilisme menyatakan bahwa perhatian utama negara-negara adalah surplus perdagangan dengan ekspor yang lebih besar daripada impor. Adam Smith menyatakan bahwa negara-negara memiliki perbedaan dalam kemampuannya menghasilkan produk secara efisien. David Ricardo menemukan teori keunggulan komparatif dengan mengadakan spesialisasi dalam menghasilkan satu jenis produk yang dapat diproduksi secara lebih efisien daripada negara lain dan membeli jenis produk lain ke negara lain yang mampu menghasilkan secara lebih efisien. Teori Heckscher-Ohlin menyatakan bahwa negara akan mengekspor produk yang menggunakan faktor pendukung berlebihan dan akan mengimpor produk yang menggunakan faktor pendukung yang kurang. Teori siklus hidup produk menyatakan bahwa model perdagangan dipengaruhi oleh produk baru yang diperkenalkan. Teori perdagangan baru menyatakan bahwa
Perdagangan mendorong negara-negara mengadakan spesialisasi dalam memproduksi barang-barang tertentu, mendapatkan skala ekonomi dan mengurangi biaya produksi dan membeli barang yang tidak dihasilkan oleh negara lain yang memiliki spesialis yang sama. Teori keunggulan absolut menyatakan bahwa negara harus melakukan spesialisasi dalam menghasilkan produk di negaranya dan mengimpor produk yang dihasilkan oleh negara lain yang memiliki keunggulan absolut. Teori keunggulan komparatif juga menyatakan bahwa perdagangan bebas tanpa batas akan meningkatkan produksi dunia atau disebut dengan positive sum game. Ada 4 jenis persaingan dengan beberapa karakteristiknya. Pertama, persaingan sempurna. Kedua, persaingan monopolistik. Ketiga, persaingan oligopoli. Keempat, persaingan monopoli.